Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Eh, di sini saya Fadlikal Akdam dari Universitas Pasundan, Fakultas Hukum. Eh, kami di sini dari kami di sini semua dari mahasiswa dari Universitas Pasundan, Fakultas Hukum. Webinar ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyelesaikan tugas hukum hak dan kekayaan intelektual. Izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nama saya Fadlikal Akdam Nugraha. Lalu selanjutnya teman saya ada Geraldine Surya. Lalu pemateri nanti ada Kevin Aura. Dan pemateri 2 ada Tony Bediona. Dan teman saya satu lagi Muhammad Erian Hadiwijaya. Untuk susunan acaranya, pertama ada pembukaan, kedua materi dari Kevin, lalu sesi tanya jawab, lalu selanjutnya dari materi dari Tony Bediona, lalu sesi tanya jawab, lalu penutup. Mungkin sekian perkenalan dari kami. Hendaknya kita mulai semuanya. Mari kita mulai acara webinar ini. Untuk kepada Kevin, waktu dan tempat saya. Hak cipta. Di sini definisi hak cipta menurut pasal 1 angka 1 UU-HC atau Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh produknya yaitu lagu, novel, dan puisi. Selanjutnya, hak terkait di pasal 1 angka 5 UU-HC, definisinya menjelaskan bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Contoh produknya di sini ada karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Lalu di dalam undang-undang ini juga terdapat definisi mengenai hak moral dan hak ekonomi yang masing-masing ada di pasal 5 UU-HC dan pasal 8 dan 9 UU-HC. Kita mulai dari hak moral dulu di pasal 5 UU-HC, yaitu merupakan hak yang melekat secara pribadi, secara abadi pada diri pencipta untuk A. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, B. menggunakan nama aliasnya atau samarannya, C. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, D. mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan E. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Catatan tentang hak moral ini, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Kedua, pengalihan pelaksanaan hak moral dinyatakan secara tertulis. Yang kedua ada hak ekonomi di pasal 8 dan pasal 9 UU-HC, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan A. penerbitan ciptaan, B. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, C. penerjemahan ciptaan, D. pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, E. pendistribusian ciptaan atau salinannya, F. pertunjukan ciptaan, G. pengumuman ciptaan, H. komunikasi ciptaan, dan I. penyewaan ciptaan. Catatan mengenai hak ekonomi pasal 8 dan pasal 9 UU-HC ini, bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya ada pasal 31 sampai 37 UU-HC yang menerangkan tentang apa itu pencipta. Di sini spesifiknya pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Definisi ini ada di pasal 1 angka 2 UU-HC. Yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.
Di sini ada berbagai macam pencipta. Yang pertama adalah ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Penciptanya yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian orang sebagai pencipta, yaitu penciptanya adalah badan hukum. Yang ketiga ada orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada. Penciptanya yaitu adalah orang yang menghimpun penciptaan. Yang keempat ada ciptaan yang dibuat dalam hubungan dan pengawasan orang yang merancang. Penciptanya yaitu orang yang merancang ciptaan. Yang keenam atau yang terakhir ada ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, contohnya kita di instansi pemerintah. Di sini ada pasal 40 UHC berisi tentang ciptaan dilindungi hak cipta, dan pasal 41 dan 42 UHC berisi tentang hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Kita mulai yang bagian kiri dulu, yang ciptaan dilindungi hak cipta. Dalam pasal 40 UHC, ciptaan dilindungi hak cipta, yang pertama ada buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Terus ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Ada drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Ada karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Ada juga karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga, rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil informasi. Selanjutnya ada terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Terus selanjutnya ada komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Terus ada kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Yang terakhir ada permainan video dan program komputer. Selanjutnya bagian kanan ada hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Contohnya seperti hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Kedua, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Yang ketiga ada alat benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Yang keempat ada hasil rapat terbuka lembaga negara. Yang kelima ada peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Yang ketujuh ada putusan pengadilan, dan yang kedelapan ada kitab suci atau simbol keagamaan. Selanjutnya ini dalam pasal 57 sampai 63 UHC. Di sini menjelaskan spesifiknya menjelaskan tentang masa berlaku atau jangka waktu perlindungan. Yaitu satu, ciptaan masa berlaku atau jangka waktu perlindungannya yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, 50 tahun apabila pemilik hak adalah badan hukum. Yang kedua, ciptaan dalam program komputer, jangka waktunya adalah 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Yang ketiga, ada pelaku pertunjukan, jangka waktunya adalah 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Yang keempat, ada produser perekaman, jangka waktunya adalah 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Yang kelima, ada lembaga penyiaran, yaitu jangka waktunya adalah sekitar 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Di sini ada dalam pasal 64 sampai 73 UHC menjelaskan tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Di sini saya tidak menjelaskan secara rinci, kalian bisa lihat sendiri bahwa ini merupakan dasar-dasar registrasi akun catatan ciptaan dan produk hak terkait. Saya langsung lanjut ke slide selanjutnya. Bahwa di sini ada fungsi pencatatan yang pertama memudahkan pembuktian sengketa hak cipta. Yang kedua ada menjadi catatan publik. Yang ketiga memberi rasa aman bagi pemilik atau pemegang hak cipta. Di sini ada prosedur permohonan pencatatan cipta online. Contohnya seperti ini. Selanjutnya dalam pasal 74 sampai 75 UHC berisi mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait.
Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena satu, permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Yang kedua, lampaunya waktu dari masa berlaku hak cipta. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Yang terakhir adalah karena melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan, dan keamanan negara atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri. Selanjutnya di sini dalam pasal 16 ayat 2 UHC menjelaskan peralihan hak cipta. Hak cipta juga di sini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Peralihan hak cipta ini ada pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sah saja kalau peralihan hak cipta dilakukan. Karena mereka takut memegang. Lalu kita akan berbicara mengenai lisensi yang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini ada di pasal 80 sampai 81 UHC bahwa lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atau ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Ini ada di pasal 1 angka 20 UHC. Catatan mengenai lisensi bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk pelaksanaan perbuatan komersil. Kedua, perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Ketiga, pelaksanaan perbuatan komersil disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Keempat, ada penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Yang terakhir, ada besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Di sini ada perjanjian lisensi dalam pasal 82 sampai 83, terus ada lisensi wajib pasal 84 sampai 86 wajib. Perjanjian lisensi satu dilarang memuat ketentuan yang menyebabkan kerugian perekonomian Indonesia. Yang kedua, dilarang menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dilarang menjadi sarana untuk inspirasi untuk action figure story-nya. Yang keempat, harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Yang kelima, jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Untuk lisensi wajib, definisinya di sini lisensi wajib merupakan lisensi untuk pelaksanaan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Seorang pria yang bertarung melawan lebah di sebuah Lanjut ke slide selanjutnya. Kalau saya lagi. Slide selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dan hak terkait dalam pasal 95 sampai 109 UHC bahwa catatannya di sini penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara adalah pengadilan niaga. Jadi kalau ada sengketa mengenai pelanggaran hak cipta ini, kita harus melapornya ke pengadilan niaga. Jangan ke pengadilan negeri, nanti bisa dieksekusi. Selain terus catatan selanjutnya adalah selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan pembuktian pidana. Yang keempat, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pembukaan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Selanjutnya ada upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan pengadilan niaga terhadap sengketa hak cipta, hanya upaya hukum kasasi. Yang terakhir, atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk satu, mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, dua, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut. Yang ketiga, ada mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar. Yang terakhir, ada menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Terus ada pasal
112 sampai 119 UAC mengenai ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta. Di sini berisi tentang aturan pidana yang menjadi akibat hukum dari adanya pelanggaran hak cipta. Yang pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, mengubah atau merusak untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait tempat perdagangannya yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan yang terakhir, setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang protek atau hal-hal yang melakukan penggunaan secara komersial, pengadaan, pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik dipidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini yang penjelasan terakhir mengenai PP nomor 56 tahun 2021 atau peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik, bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN atau Lembaga Manajemen Kreatif Nasional. Ini merupakan bunyi pasal 3 ayat 1 dalam PP 56 tahun 2021. Lalu pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN atau Lembaga Manajemen Kreatif Nasional berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan atau musik. Yang ketiga, ada penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK. LMK adalah institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK ini berbentuk badan hukum nirlaba. Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan kajian. Itu demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekiranya saya kembalikan dulu kepada moderator. Barangkali ada pertanyaan, silakan boleh interupsi. Terima kasih saudara Kevin untuk materi yang telah disampaikan. Dipersilahkan untuk yang mau bertanya, boleh untuk mengaktifkan mic-nya lalu langsung bertanya. Kevin, mau ditampung apa langsung ditanya perjawaban? Satu pertanyaan langsung dijawab apa mau ditampung? Perjawaban juga bisa sih. Kalau ditampung nggak apa-apa. Ya udah, langsung dijawab aja kali ya. Bentar. Silakan untuk apabila yang bertanya boleh on mic dan langsung bertanya. Baik, saya mau bertanya. Dari saya. Boleh siapa dulu? Minta maaf mungkin saya duluan. Ya boleh. Permisi. Silakan. Oke, dari saya mau bertanya dan pertanyaan saya ini bersifat informasi saja terkait dengan pemaparan paling pertama tentang hak cipta dan hak moral tadi. Jadi saya masih kurang mengerti tentang hak cipta dan hak moral. Jadi mungkin apakah ada hak cipta sebagai hak moral tadi memiliki prinsip tertentu, dan kalau memang mungkin ada, tolong bisa dijelaskan kepada saya tentang prinsip tersebut dalam konsepsi moralitas. Minta maaf, itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk saudara Kevin, boleh langsung dijawab.
Izin moderator, mungkin saya tampung dulu ya. Oh, boleh ditambah. Mungkin untuk penanya kedua boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, saya mau bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya mau bertanya. Bisa dijelaskan maksud dari hak cipta bukan hak mutlak atau absolut? Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari siapa tadi, Rivaldo Witak ya. Ya, betul. Mas Rivaldo itu. Tadi pertanyaannya kurang lebih apakah hak cipta sebagai hak moral tersebut memiliki prinsip ya. Di sini jawabannya hak publikasi atau the legal of publication, yaitu hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta. Yang kedua ada hak paten atau the right of paternity, adalah hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya. Yang ketiga adalah hak integrity, yaitu hak seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang menyimpang terhadap karya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya. Jadi jika bertanya tentang prinsip, hak cipta memang memiliki prinsip. Ya, itu prinsipnya seperti itu, ada 3. Sudah cukup jelas, Bang Rivaldo Witar? Ya baik, sangat jelas Mas. Karena saya sendiri ada konflik juga terkait dengan hak cipta tadi. Tapi terima kasih Mas sudah menjelaskan. Oke. Terima kasih, pertanyaan bagus ya. Langsung mungkin ke jawaban selanjutnya, Kevin. Oh ya, yang kedua dari Vincentia mungkin ya? Ya, betul. Tadi pertanyaannya menjelaskan maksud dari hak cipta bukan hak yang mutlak atau absolut. Bahwa di sini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tadi saya bawakan dalam materi, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini dapat kita lihat dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hak cipta bukanlah bersifat absolut, karena hak cipta ini juga dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu juga hak cipta tidak menganut monopoli mutlak, tapi hanya menganut monopoli terbatas saja. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya suatu ciptaan yang diciptakan pada waktu yang bersamaan oleh pencipta yang berbeda dan yang menghasilkan ciptaan yang sama. Dalam hal tersebut tidaklah terjadi sebuah pelanggaran hak cipta. Kurang lebih seperti itu, Vincentia Making. Apakah sudah jelas? Cukup jelas, terima kasih. Baik, saya kira cukup ya, Kang Dadam. Saya kembalikan ke moderator, barangkali untuk membersihkan waktu untuk melanjutkan ke sesi presentasi yang kedua mungkin. Oke, baik. Terima kasih Saudara Kevin telah menyampaikan materi yang sangat bagus dan bermanfaat untuk kita semua. Maka kita lanjut ke sesi yang kedua. Kepada Saudara Dani Bediona, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya izin untuk waktunya. Boleh silakan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah jelas. Untuk mempersingkat waktu saya nulis saja. Jadi judul materi haknya tentang hak cipta. Yang pertama tentang pengertian hak cipta. Hak
cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Berikutnya, peraturan perundang-undang tentang hak cipta yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang pada dasarnya menganut konsep pandangan yang pertama bahwa hak cipta diperoleh pencipta secara otomatis ketika suatu ciptaan terrealisasi dalam bentuk nyata. Hal ini terdapat pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang menegaskan bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Berdasarkan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta dapat dialihkan antara lain pewaris, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Berikut tentang prinsip dasar hak cipta. Yang pertama, yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli atau original. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum atau legal right yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Yang terakhir, ciptaan hak cipta bukan bersifat mutlak atau absolut. Jadi, hak-hak yang termasuk dalam hak cipta itu yang pertama ada hak eksklusif, yang kedua hak cipta sebagai hak ekonomi, yang ketiga hak cipta sebagai hak moral, yang keempat hak cipta sebagai hak terikat. Yang terakhir ada prosedur pendaftaran hak cipta. Yang pertama, nama kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta. Yang kedua, nama kewarganegaraan dan alamat kuasa. Yang ketiga ada jenis dan judul ciptaan. Yang terakhir ada tangan dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali dan uraian ciptaan perangkat juga. Mungkin singkat saja materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, moderator, saya kembalikan ke Kang Dadan. Terima kasih kepada saudara Tony Bediona. Silakan untuk sekarang untuk masuk sesi tanya jawab. Silakan bila ada yang mau bertanya, boleh on mic dan langsung bertanya. Mau ditampung dulu, Tony? Mau ditampung dulu? Boleh ditampung juga boleh. Oh ya, ditampung dulu. Silakan untuk para penanya, boleh bertanya di langsung on mic, atau misalkan memang tidak malu gitu atau tidak berani untuk ngomong langsung, boleh di kolom komentar, dipersilahkan. Halo, apa saya dulu? Ya, terdengar jelas. Boleh, silakan. Saya mau bertanya tentang mengapa diciptakannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau langsung dijawab atau mau ditampung satu lagi? Ditampung aja lah biar. Ditampung dulu, oke. Ya, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Apabila ada yang bertanya, silakan untuk on mic, atau apabila tidak berani boleh mengisi di kolom komentar. Persilakan. Baik, dari saya izin masuk, Mas. Ya. Iya, boleh. Ya. Dari saya tadi dalam pemaparan tadi itu ada, dalam slide tadi itu ada ini tentang ada pengertian tahap cipta dalam perlindungan secara otomatis.
Jadi itu saya kurang mengerti. Jadi pertanyaan saya ini bersifat informasi. Mungkin saudara Tony Bediona bisa menjelaskan apa maksudnya hak cipta sebagai perlindungan secara otomatis tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rivaldo Wita. Mungkin mau dijawab sekarang atau masih mau dijawab sekarang? Boleh? Ada saudara Tony? Boleh saya jawab sekarang. Bentar. Yang pertama dari saudara Andre tentang mengapa harus ada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Baik, yang pertama ada 3 alasan ya. Alasan yang pertama karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa, sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini dapat menunjang pembangunan bangsa. Alasan yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diperlukan untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Atas demikian pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, hal tersebut dapat memberikan keseimbangan atau keselarasan antara hukum yang kian modern, sehingga hukum memang bersifat dinamis. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga diperlukan untuk mengimplementasikan hukum nasional dalam hukum internasional di bidang hak cipta, dan yang terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta diciptakan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak kurang relevan. Sekian dari jawaban saya. Para saudara Andre, apakah masih ada yang belum mengerti? Kepada saudara Andre, apa sudah jelas untuk jawabannya? Sudah. Oke, baik. Silakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Rivaldo Wita. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rivaldo Wita tentang pengertian dari hak cipta secara otomatis ya pertanyaannya tadi. Yaitu hak cipta memiliki dua kekhususan, yakni perlindungan secara otomatis. Konsekuensi dari perlindungan otomatis adalah jika satu ciptaan telah selesai diwujudkan, maka mendapatkan perlindungan secara hukum tanpa ada proses formalitas atau pendaftaran. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab atas pertanyaan saudara Rivaldo Wita. Baik Mas, cukup jelas Mas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Tony Bediona yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan materinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penutupan. Terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan webinar ini, yang telah berpartisipasi untuk bertanya kepada para pemateri. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas materinya. Ya, sama-sama. Sama-sama.